Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyaful Hadi dengan NIM 230311717088 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang yang akan melaksanakan PPL UKIN, yaitu di SD Negeri Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan tema zakat di kelas 5 SD Negeri Brakas yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik. Untuk di pagi hari ini ada yang sudah berangkat atau tidak? Ada. Namanya siapa? Tadi sudah WA di grup kelas bahwa dia sedang tidak enak dan kita doakan bersama agar Mbak Aisyah cepat sembuh agar besok bisa berangkat ke sekolah lagi. Amin Allahumma amin. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Terus kita sekarang akan belajar tentang bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Nah, dari materi hidup lapang itu terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa itu ada zakat. Yang kedua infak, kemudian sedekah, dan yang selanjutnya adalah hadiah. Nah, kalian tentu tahu apa itu yang namanya zakat. Kalian sudah melaksanakan zakat? Dilaksanakan setahun berapa kali? 1 kali. 1 kali. Dilaksanakan kapan? Setelah puasa. Sebelum dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Itu adalah zakat. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang zakat. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Bersama-sama kita mulai. Bersama-sama.
Indonesia. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari. Sekarang bisa dibuka bukunya halaman 79. 79. Nah, sambil mencari halamannya untuk hari Jumat kali ini, siapa gurunya yang merasa panjang dan kotor? Ya, ini bisa dibersihkan dulu. Pak Guru kasih waktu 1 menit, dibersihkan bukunya gantian dengan temannya. Karena apa? Setiap hari Jumat itu Rasul akan memberikan pahala kepada orang-orang yang akan membersihkan kuku. Dan untuk laki-laki nanti sebelum Jumatan harus melakukan sunnah-sunnah sebelum Jumatan. Apa itu? Mandi. Terus memakai apa? Yo, kalau diusahakan mandi, mau Jumatan mandi. Oh, kok celana? Kalau mau Jumatan itu pakai baju yang terbaik, terus kukunya dibersihkan. Karena apa? Rasul menyunahkan untuk membersihkan kuku kalau tidak di hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Nah, sambil yang memotong kuku untuk hari Jumat ini kita melaksanakan Jumat Amal. Sudah dilaksanakan belum? Nah, yang belum dikasihkan kepada yang memegang siapa? Mbak Hanum. Siapa? Oh, Mbak Yara. Yang belum dikasihkan Mbak Yara dulu. Nah, yang belum Mbak. Siapa nih dikasihkan Mbak Yara yang belum? Nah, untuk amal Jumat. Kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari di kelas 5. Sudah, sekarang bukunya tulis juga dikeluarkan. Dibuka halaman 4 berapa tadi? 79. Nah, di situ kalian sudah melihat gambar apa? Gambar orang sedang memberikan zakat. Ya. Sedang memberikan zakat. Sekarang buku tulis bisa dibuka, ditulis hari ini hari Jumat. Tanggal 18 bulan Oktober 2024. Sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah video, di situ berisikan tentang pengertian zakat dan siapa saja yang akan mendapatkan zakat diperhatikan dan ditulis yang menjadi materi yang penting-penting ditulis. Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo bayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, lumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya.
Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan. Itu adalah pengertian tentang zakat. Orang yang Sekarang zakat itu diberikan kepada siapa tadi? Kepada mustahik. Siapa? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini sudah ada tulisannya. Mustahik. Kalau orang yang memberikan zakat namanya muzaki. Siapa? Muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat, itu muzaki. Dan zakat itu diberikan hanya kepada 8 golongan ini. 1 fakir, 2 miskin, pengurus zakat, mu'alaf, orang berutang, orang yang berjuang atau fisabilillah, dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Terus sekarang adalah tugas. Sekarang dibuka halaman 84. Oh ya, 86. 86 dibuka dulu. Di situ ada 2 tugas. Nanti tugas itu akan dibagikan menjadi tugas individu dan tugas kelompok. Yang nomor 1 sekarang bisa ditulis. Nomor 1 itu tugas mandiri. Semuanya harus menjawab dengan berbeda-beda. Karena apa? Pertanyaannya apa? Coba dibaca Mas Wisnu. Pertanyaan nomor 1 dibaca yang keras. Ya. 1. Ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Ya. Coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Oh, di daerah kamu sendiri. Jadi kamu kemarin zakat itu bagaimana pengalamanmu? Ditulis sekarang. Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Tugas sendiri-sendiri dijawab sendiri. Oh, saya kemarin itu saya kasihkan kepada siapa, ditulis. Ya, bisa ditulis sekarang. Yang nomor 1 tugas mandiri dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, nomor 1. Sudah apa belum? Sudah. Nomor 1 sudah dikerjakan. Sekarang salah satu dari kalian akan membacakan hasil dan jawabannya pasti akan berbeda. Ya, kita mulai dari Mas Gilang. Nomor 1 dibaca. Mulai pertanyaannya yang keras. Ya, di sini aja gak apa-apa. Yang keras. Menceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Ya, jawabannya apa? Saya menunaikan zakat saya
kepada Mbah Lasiran. Nah, Mas bilang kemarin menunaikan zakat berapa Mas tadi? Beras 2,5 kilo kepada Mbah Lasiran. Berarti Mbah Lasiran itu masuk kepada yang mana? Dari 8 golongan ini. Berarti Mbah Lasiran itu masuk kepada fakir miskin. Boleh dikasih zakat atau tidak? Boleh. Sekarang Mas Rapa, coba apa? Langsung jawabannya saja. Yang nomor 1 jawabannya apa? 2,5 kilo. Oh, diberikan kepada neneknya. Karena apa? Neneknya juga tergolong fakir miskin. Tapi kalau neneknya punya sawah sebau, punya mobil 2, punya motor, itu tidak boleh dikasih. Sekarang Mbak Andi, langsung jawabannya saja nomor 1. Kepada Bunyai. Berarti Bunyai itu masuk tergolong golongan yang mana? Bunyai itu masuk kepada orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau fisabi lillah. Bunyai karena setelah maghrib dia selalu mengaji kepada anak-anak. Nah, berarti berhak menerima zakat. Ya Mas Wisnu. Memberikan kepada Mbah Yai. Oh, sekarang Mbah Yai. Kenapa Mbah Yai boleh masuk ke nomor berapa Mas Wisnu? Mbah Yai ini fakir miskin apa tidak? Tidak. Mbah Yai pengurus zakat apa tidak? Tidak. Mbah Yai mu'alaf. Masa Mbah Yai baru masuk Islam juga tidak. Orang yang berhutang juga tidak. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, itu namanya Mbah Yai. Berjuang di jalan Allah setiap hari pagi setelah subuh dan maghrib selalu mengajarkan mengaji. Nah, jadi Mbah Yai boleh dikasih zakat. Kemudian yang sini Mbak Zahra apa? Nomor 1 yang tugas mandiri. Jawabannya saja. Ya. Kepada siapa? Oh, kepada Pak Yai. Nah, Pak Guru ngaji. Boleh. Sekarang kita lanjutkan tugas yang kedua, tugas kelompok. Nah, semuanya mengerjakan, dibahas bareng-bareng. Itu namanya diskusi kelompok. Kemarin kita sudah membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nah, sudah siap? Nah, sekarang sebelumnya tepuk semangat. Sekarang dikerjakan tugas kelompoknya yang nomor 2. Ditulis dulu. Nah, didiskusikan dengan teman. Nah, kenapa kok bisa begitu? Harus bagaimana? Nah, dimusyawarahkan dengan teman-teman. Nah, dicari, dibahas. Nah, dibahas dengan teman-teman ya. Nah, itu ada namanya Bapak Ahmad. Nah, seperti video tadi, ini tadi namanya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad membayar zakat fitrah dengan menggunakan bahan makanan pokok, boleh, melainkan menggunakan uang. Pak Ahmad membayar zakat dengan uang. Boleh apa tidak? Bagaimana menurut kalian? Saya jelaskan. Yuk dibahas dengan teman-teman. Bagaimana
Sudah selesai belum? Sekarang untuk tugas kelompoknya perwakilan maju 1. Nah, mulai dari kelompok yang pertama, bisa diwakili Mas Gilang. Ya, semuanya mau mengerjakan semua kok. Mas Gilang coba yang menunjuk Pak Guru. Berdiri sini. Yang keras. Dibaca soalnya dulu. Yang keras. Pak Ahmad. Ya Ahmad. Ya. Boleh Pak tidak, Mas? Berkelompok oh boleh. Karena apa penjelasannya? Oh, dia Pak kelompok sini memberikan hasil kalau membayar zakat dengan uang itu boleh dan dibayarkan dengan harga sejumlah harga beras 2,5 kilo. Beri tepuk tangan kepada kelompok yang pertama. Sekarang dilanjutkan kelompok yang kedua. Mas Wisnu bisa maju. Nah, sini yang keras. Belah sini. Langsung isinya saja. Nah, boleh Pak tidak Pak Ahmad? Boleh dengan syarat uangnya sejumlah harga beras 2,5 kilogram. Oh, dengan syarat membayar zakatnya dengan sejumlah uang harga beras tersebut. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Nah, sekarang menuju kelompok yang ketiga. Mbak Zahra. Ayo sini, Mbak. Setelah kalian diskusi, apa yang kalian hasilkan? Boleh Pak tidak? Boleh, kenapa? Dan bagaimana? Oh ya, dengan mempertimbangkan harga beras sejumlah 2,5 kilo. Nah, sekarang bisa duduk, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang terakhir, jawabannya bagaimana Mbak Fahmi? Maju sini. Kayak kita ke kamera. Nah, bisa maju. Dari diskusi kalian, apa yang kalian hasilkan? Boleh. Oh ya, beri tepuk tangan. Nah, semuanya berarti membolehkan ya. Berarti nanti kalau kalian ketika perjalanan pas lebaran, saya tidak bawa beras, saya baru pulang kerja karena dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sebelum sholat saya belum punya beras, kemudian saya memberikan uang kepada fakir miskin atau bayari sebagai fisabilillah. Sekarang itu adalah materi yang kita pelajari tentang zakat. Setelah itu minggu depan kita akan mempelajari tentang apa lagi? Infak, terus apa lagi? Sedekah, terus hadiah. Untuk pelajaran zakat ada yang ditanyakan? Ya, berarti sekarang kita akan selesaikan pelajaran untuk di pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sebelum istirahat kita akan membaca doa sebelum istirahat. Doa makan bersama-sama. Bismillah. Tadi capek kukunya dikumpulkan ke depan.
boleh